Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang istishab dan saddu zariyah. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Faradila Oktaviani selaku moderator dan teman-teman saya. Yang pertama ada Marinda Safitri sebagai pemateri, yang kedua ada Gadiza Septrina sebagai pemateri, yang ketiga ada Intan Sofi sebagai pemateri, dan yang terakhir Rahmaniar sebagai pemateri. Selanjutnya materi tentang istisab akan dibacakan oleh Marinda Safitri. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang istishab sebagai metode istinbat hukum. Di bagian pendahuluan, agama Islam menempatkan ihwal kehidupan adalah amanat yang wajib diemban demi tercapainya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan di akhirat yang abadi dapat diraih oleh manusia jika kebutuhan spiritual dapat terpenuhi bersamaan dengan hal tersebut di saat hidup di dunia. Manusia dituntut untuk tunduk pada aturan mengatur mereka. Next di bawahnya eh, terdapat beberapa metode ijtihad baik secara mandiri maupun kolektif, yaitu ijma, qiyas, istidlal, masalah mursalah, istishab, dan juga ada dan lain sebagainya. Yang kita bahas adalah metode istishab. Metode istishab penetapan hukum suatu objek hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai sampai suatu objek hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya ada dalil yang mengubahnya. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa istishab merupakan keberlangsungan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada regulasi hukum lain yang membatalkannya. Sebagai contoh dapat diibaratkan A sebagai lelaki menikahi B seorang perempuan secara sah. A kemudian meninggalkan istrinya tanpa proses penceraian. Selanjutnya datang C, lelaki lain melamar B yang menurut si C tidak memiliki suami. Meskipun B menerima lamaran tersebut, perkawinan C dan B tidak dapat dilaksanakan karena status B yang masih istri A selama tidak dapat dibuktikan bahwa B telah diceraikan A. Selama itu pun status hukum B adalah istri yang sah dari A. Selanjutnya masuk ke sejarah, peran, dan posisi istishab dalam ijtihad. Secara kebahasaan, istishab merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata istashaba, berwazan istiqfal, yang dapat diartikan dengan kata tersebut dengan menemani atau selalu menyertai. Secara definitif, beberapa pakar berbeda pendapat tentang definisi istishab. Shihab al-Din al-Zanjani al-Syafi'il mendefinisikan istishab dengan mengambil dalil hukum disebabkan tidak adanya landasan dalil atau menguatkan apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan dalil. Berbeda dengan Imam Shihab, Imam Abdurrahman mengartikan istishab dengan berlakunya status hukum disamakan dengan sebelumnya yang digunakan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Ulama usuliyin lain mendefinisikan istishab dengan pelestarian status hukum yang pernah ada. Selanjutnya masuk ke perkembangan istishab. Secara de facto, istishab sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Istishab pada masa tersebut terdapat dalam berbagai macam amalan atau perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan bagi umat sebelumnya datang agama Islam, hal perkawinan, lokasi kiblat umat Islam menghadap Masjid Al-Aqsa, dan lain sebagainya. Secara de jure, sejarah istishab tidak terlepas dari sejarah atau periode terbentuknya mazhab fikih yang dimulai sejak abad kedua. Abad kedua Hijriah, tepatnya saat periode akhir pemerintahan Daulah Umayyah.
Saat itu pemikiran hukum Islam mulai berkembang dalam hal administratif dan hal yang populer yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Peran Al-Quran di tahap awal ini mudah diterima, tetapi peran hadis menjadi polemik di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa hadis diterima setelah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang mengatakan demikian. Para pakar fakih di pusat-pusat di fajar dunia Islam mulai mengembangkan dogma mereka sendiri dengan menggabungkan praktik setempat atau adat, Al-Quran dan pengetahuan mereka tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan pelbagian tingkat penalaran analogis dalam metode tafsir serta menerapkan ayat dengan demikian perbedaan geografis ini menimbulkan perbedaan doktrin hukum. Selanjutnya, meskipun mayoritas ulama mazhab menerima istishab, akan tetapi pendukung terbanyak praktik istishab adalah mazhab Syafi'i. Istishab diadopsi tidak hanya ulama fikih, akan tetapi di Indonesia, tepatnya dalam hukum positif, banyak sekali kita temukan praktik teori istishab sebagaimana pasal 191 Komplikasi Hukum Islam KHI menjelaskan tentang bagaimana tata cara pembagian warisan apabila ada ahli waris yang tidak ada atau hilang, serta banyak contoh lainnya. Selanjutnya, bagian bentuk-bentuk istishab akan dijelaskan oleh Intan Sofi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ittishab. Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang penguraian bentuk-bentuk ittishab. Namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang prinsipal. Ada yang menguraikan bentuknya secara terperinci, ada yang mengurainya berdasarkan perincian ittishab sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana yang ada ittishab tersebut. Yang pertama, Ibnul Qayyim, Istihab al-Baroh al-Asiyah, prinsip kebebasan dari beban hukum sampai ada dalil yang menetapkannya. Itisab al-Sifah, mengukuhkan berlakunya suatu sifat hukum sampai ada perubahan. Itisab hukum ilma, mengukuhkan hukum ijma ulama masa lalu kecuali ada perubahan. Menurut Al-Saukani, adalah akluwal asyaru ala tusubutihi wa dawamihi. Hukum yang ditetapkan akal atau syara tetap berlaku sampai ada dalil lain. Itisyab al-adami al-asli. Sama dengan itisyab bara'ah al-asliyah Ibnul Qayyim, Istisyab al-hukum al-akli, hukum yang ditetapkan akal sebelum wahyu berlaku kecuali ada dalil syara. Itisyab al-hukum al-tashbiti bi al-isma, sama dengan itisyab hukum isma Ibnul Qayyim. Itisyab al-dalil ma'atimal al-maharid, meneruskan pemberlakuan suatu dalil di samping ada kemungkinan dalil yang menyalahinya. Menurut Muhammad Abu Zahra, menambahkan definisi itsyab dengan mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum. Menurut Imam Al-Ghazali, itisyabu al-umum illa an yarida al-tasis wa itisyabu an anas illa an yaridanas. Mengukuhkan pemberlakuan hukum-hukum yang umum sampai datang tasis dan mengukuhkan pemberlakuan nas sampai datang nakas. Pada dasarnya, itisyab adalah prinsip hukum yang mempertahankan status quo kecuali ada bukti yang mengubahnya. Selanjutnya, kehujahan. Next, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam penentuan kehujahan itisyab. Perbedaannya, ulama perbedaan ulama tentang pendapat kehujahan itisyab. Tetapi ada beberapa kesepakatan pada beberapa bentuknya. Itisyab al-bara al-aliyah, mayoritas ulama menerimanya sebagai dasar hujah, meskipun ada beberapa perbedaan dalam penerapannya. Itisyab hukum akal, ulama Mu'tazilah membolehkannya, tetapi Ahlus Sunnah menolaknya.
Itisyab dalil umum atau nas terdapat 3 kelompok pendapat ulama tentang pengalamannya. Itisyab al-hal, sebagian besar ulama menerimanya sebagai hujah, tetapi sebagian Hanafiyah dan ulama ilmu kalam menolaknya. Itisyab hukum ijma, ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya sebagai hujah. Ulama Ahlul Sunnah berbeda pendapat dengan ulama Mu'tazilah dalam hal penggunaan itisyab ini, dikarenakan bahwa satu-satunya yang berhak menetapkan tahlif atau perbedaan hukum adalah syari. Hal tersebut berkonsekuensi pada ketidakwenangan akal dalam menetapkan hukum. Maka secara otomatis itisyab hukum akal tidak berlaku. Selanjutnya akan diteruskan oleh Gadisa. Kedua ada naik, coba nih naik atas judulnya. Atas, 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 atas. Terus atas. Larangan bermain smartphone saat berkendara berdasarkan perspektif Satdariyah. Pertama, tiga faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia atau pengendara, faktor kendaraan, dan faktor jalan serta lingkungan. Kekurangan pada manusia pengguna. Tiga faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia sebagai pengguna jalan raya berperan sebagai sangat penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Jasmine 2020, kekurangan pada manusia pengguna jalan raya yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas antara lain: yang pertama ada kekurangan konsentrasi, perkiraan, dan keterampilan yang kurang baik. Yang kedua ada reaksi yang hebat. Tiga ada kelainan fisik. Yang keempat ada gangguan emosional. Yang kelima ada kelelahan fisik dan kepribadian. Yang keenam ada kurangnya disiplin atau ketaatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berikan definisi yang jelas tentang pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan sanksi pidana yang terkait dengan hal tersebut. Hanya disebutkan bahwa jika pengemudi mengakibatkan kecelakaan karena kelalaiannya atau kesengajaannya, maka hal tersebut melanggar pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan hanya menekankan pentingnya berkendara dengan konsentrasi penuh. Bawahnya lagi nih. Lagi. Dah. Kaidah fikih yang digunakan dalam Satdariyah adalah menolak keburukan atau mafsadah, lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Dalam konteks bermain smartphone saat berkendara, kaidah ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan atau musibah seperti kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemalangan atau kematian. Logika juga digunakan dalam Satdariyah untuk menentukan hukum berdasarkan kemungkinan terjadinya keburukan.
Zat daria digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas saat berkendara seperti mengemudi dengan keadaan mabuk atau tidak memenuhi syarat keselamatan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai metode hukum yang mengutamakan perlindungan dari kemungkinan perbuatan haram. Oleh karena itu, teori sadaria sangat penting dalam menentukan larangan berkegiatan lain saat berkendara agar dapat mencegah terjadinya perbuatan haram yang dapat mengakibatkan kemalangan atau kematian. Yang kedua ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan larangan berkegiatan lain saat berkendara berdasarkan perspektif Sadariyah, yaitu yang pertama ada analisis dampak larangan berkegiatan lain saat berkendara terhadap kinerja pengemudi. Yang kedua, ada penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, perspektif masalah. Yang ketiga, ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi larangan berkegiatan lain saat berkendara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmania. Hasil dan pembahasan dari faktor penyebab dilarangnya melakukan kegiatan lain saat berkendara berdasarkan teori Sadariyah. Secara epistemologi dalam kajian usul fiqh, kalimat Sad ad-Dariyah terbentuk dari dua kata, yaitu asadu dan asdariyah. Kata sad berasal dari kata bahasa Arab yang membawa arti mencegah, al-man'u, hasmu. Ibnu Faris berpendapat kalimat as-sadu terdiri dari huruf sin dan dal yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan. Sedangkan kata dariyah adalah isim mufrad dan kata jamaknya al-darai. Dari segi penggunaan bahasa Arab, kata ini memiliki arti at-taruk wal al-imitidat, yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan. Takhim 2020. Adapun secara terminologi, menurut Al-Qarafi, Sad ad-Dariyah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Dasar hukum Sad al-Dariyah adalah dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kaidah fikih. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu menghindari perkara-perkara yang mereka sembah yang lain dari Allah, karena mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketidakpengetahuan. Ayat tersebut menerangkan terhadap larangan untuk mencerca Tuhan atau berhala agama lain. Dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasi adzariyah menjadi 4 macam, yaitu suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan, mafsadah, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, mustahab, suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, mafsadah, dan yang terakhir, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, mafsadah. Kesimpulannya adalah secara epistemologi dalam kajian usul fiqh, kalimat Sad al-Dariyah membawa arti mencegah atau bisa diartikan sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan. Secara terminologi, Sad al-Dariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Terdapat beberapa dasar hukum Sad al-Dariyah, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kaidah fikih. Selanjutnya akan saya beri ke moderator. Baik, jadi kesimpulan dari istishab dan saddu zariyah.
adalah dua metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum. Istishab digunakan untuk mempertahankan hukum lama, sedangkan saddu zariah digunakan untuk menetapkan hukum larangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.